Nih, Doktif, gue kasih tau ya. Kalau lu mau komenin orang, mendingan lu jadi komentator bola. Lu ke lapangan terdekat, lu jadi komentator bola. Kalau lu mau komenin susu anak gue, mendingan lu jangan jadi dokter, lu jadi dukun beranak aja. Ngapain lu komentarin uang susu anak gue? Ini sebenarnya ada apa hari ini gunanya? Hari ini mau lanjutin. Gue juga nggak tahu sih. Pokoknya gue dapat surat panggilan lagi dari Polres. Nggak tahu kasus naik apa enggak. Soalnya kata Doktif kasus gue nggak bakal naik. Tapi kalau dipanggil berarti hari ini apa guys? Naik apa enggak ya? Ini laporan kamu ya? Laporan aku ke Doktif. Iya. Terkait apa? Terkait pencemaran nama baik. Ya, yang dia fitnah gue terima uang haram itu dari 100 juta jadi buzzer yang sampai anak gue dikata-katain. Oke. Ya. Karena gue kemana-mana sekarang pakai topeng. Kenapa nih? Kemana-mana sekarang pakai topeng. Ya kayak yang di sebelah kak? Iya, jadi gue mau jadi dokter fiktif. Mana-mana gue pakai topeng. Tapi tadi kan masuk ke kantor polisi, jadi gue menghargai kepolisian pakai topeng, gitu. Ya gimana? Kembali lagi ke saya bersama dengan dokter fiktif di sini. Bukan dokter fiktif dong, tukang bunga gue ya. Tukang bunga fiktif apa tukang baju fiktif nih? Ayo gimana? Gimana tadi data sekali lagi BAP-nya? BAP-nya aku dikasih 15 pertanyaan. Begitu, lancar sih, amin sih. Terkait apa aja mungkin? Terkait pelaporan aku ke dokter detektif karena fitnah yang dia buat ke anak gua. Dia fitnahnya menurut gua udah parah sih. Udah fitnah, bawa-bawa anak, penggiringan opininya parah dan itu udah kerugian ya buat anak gue ya. Dia nggak mikirin, dia harusnya sebagai dokter itu dia harusnya itu membimbing masyarakat ya, bukan fitnah yang keluar dari mulut dia dan penggiringan opini. Akibat fitnah yang dia keluarkan itu anak gue jadi dibully, dikata-katain ya kan. Kalau gue dikata-katain mak nggak apa-apa lah, gue udah gede ya kan, udah dewasa, udah sama-sama dikatain, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ke anak gue jadi dibilang katanya pantesan aja bapaknya tinggalin anaknya, dikasih uang haram apa segala macam, kan nggak pantas kan. Terus segitu bilang anak gue katanya makan uang haram, kasihan anak gue dikasih uang haram. Padahal kan gue kerja 24 jam buat anak gue jualan daster dari pas lahiran. Setelah selesai gue langsung jualan, jadi menurut gue nggak masuk akal sih. Ini surat terbuka untuk ID ya, kok bisa ya ada anggota dokter tukang review, terus gitu ada ya anggota ID ya guys ya, kok bisa lolos ya guys ya, dia dokter tukang fitnah. Menurut gue sih dokter itu nggak boleh tukang fitnah. Terus gitu itu masalah kode etik ya, udah fitnah, dia suruh gue beli, dia tuduh gue beli uang susu yang haram. Harusnya kalau misalkan dia dokter beneran dari ID ya guys ya, harusnya kan dia ini dong, sama anak dia masih di bawah 2 tahun itu kan direkomendasi nasi dong. Iya, kok dia bilang anak gua beli uang susu yang gak haram gitu loh. Bukti apa aja kan yang dibawa mungkin? Buktinya aku bawa flash disk, terus kayak gitu tangkapan layar, screenshot, terus kayak gitu sama bukti yang postingan dia, terus kayak gitu aku juga bukti bawa mutasi rekening, terus segitu sama ya mutasi rekening, terus segitu sama ya capturean komennya dia di akun gua yang dihapus, terus segitu sama capturean omongan dia yang diposting di akun yang keduanya. Tapi Dennis, kamu sendiri tahu nggak sih bahwa kenapa sih sampai ada terlontar ucapan seperti itu dari pihak mereka gitu loh? Mereka itu siapa, dokter detektif? Iya, gini kan saya kan karena gini loh, karena dia itu komentarin gamisnya Ria Ricis, komentarin baju Ria Ricis udah denger kan? Yang dia bilang lu mendukung penista agama apa segala macam karena Ricis itu memakai baju dari SS, ya kan? Sementara menurut gua nggak ada hubungannya. Menurut gue udah gak ada hubungan. Sebenarnya banyak yang gue lihat dia tuh komenin masalah orang yang bukan ranahnya dia. Dia kan dokter ya, kecuali dia fashion designer. Dia mau jadi Ivan Gunawan, komenin bajunya Ricis. Dan menurut gue ya, sebelum Doktif komenin bajunya Ricis, mendingan Doktif perbaikin bajunya dia dulu. Menurut gue, ya kan, perbaikin dulu fashion lu, baru gue komenin si Ricis. Ricis itu menurut gue orangnya baik ya. Gue kenal sama Ricis, dia orangnya baik dan dia orangnya tuh paling gak mau ngomongin orang. Dan yang paling bikin gue kenal sama dia itu kan Ricis itu kan single mom. Jadi gue tuh sebagai single mom, mungkin karena gue masih diabetes, gue tuh baper kalau lihat single mom lain kan. Nah, gue liat Ricis dikatain masalah gamis, terus digiring opini, netizen juga jadi keikut-ikut, dukung penista agama. Kan masalahnya nggak ada hubungannya sama Ricis. Ya kan penista agama juga udah ditangkap.
Terus segitu apa hubungannya sama Ricis gitu ya? Lu mau ngatain SS-nya aja, nggak peduli gue ya kan memang si SS salah. Nah ini kalau misalkan si Ricisnya apa hubungannya? Cuman pakai gamisnya dari SS, ikutan dikata-katain, digiring-giring opini. Menurut gue di komen-komen itu menurut gue nggak masuk akal. Berarti kamu Jadi gue bukan membela juga ya, memberikan pendapat. Kan kalau misalkan di sosmed wajar dong ngasih pendapat. Nah gue ngasih pendapat kayak gitu, nah langsung tuh dibilang katanya gue bala-bala, gue buzzer. Semua yang nggak sependapat sama dia dibilang buzzer. Semua yang nggak sependapat sama dia dituduh dibayar. Ingat ya, Doktif, nggak semua orang yang nggak suka sama lu itu dibayar, termasuk gue. Iya kan, semua orang bebas suka apa enggak. Dan menurut gue dia udah keluar jalur. Dia itu bukti, Doktif, gue kasih tahu ya. Kalau lu mau komenin orang, mendingan lu jadi komentator bola. Lu ke lapangan terdekat, lu jadi komentator bola. Kalau lu mau komenin susu anak gue, mendingan lu jangan jadi dokter, lu jadi dukun beranak aja. Ngapain lu komentarin uang susu anak gue? Terus difitnah-fitnah, gue terima 100 juta, uang haram. Emang anak gue kasih susu babi? Kan enggak. Terus segitu si Ricis lagi dikomenin gamis ya. Lu siapa? Lu Ivan Gunawan? Komentarin baju orang, fashion designer? Bukan kan? Itu.